Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu Perjanjian Internasional. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Widya Imarayu dengan NIM 0074. Saya Farhana Faradiba dengan NIM 0077. Saya Saptani Dena dengan NIM 0073. Yang pertama ada definisi perjanjian internasional. Menurut pasal 2 Konferensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah kesepakatan tertulis antar negara yang diatur oleh hukum internasional. Perjanjian lisan adalah oral, kreatif, diakui tetapi jarang digunakan. Pembentukan perjanjian internasional. Yang pertama ada negosiasi, proses penyusunan materi perjanjian yang bisa berlangsung singkat atau bertahun-tahun. Yang kedua ada adopsi teks, penerimaan teks perjanjian oleh negara peserta biasanya dengan suara mayoritas. Yang ketiga ada autentikasi, penegasan teks sebagai final dan definitif melalui penandatanganan atau prosedur tertentu. Yang keempat ada pernyataan mengikatkan diri, consent to be bound by a treaty. Negara secara resmi menyatakan kesepakatan melalui ratifikasi, aksesi, atau metode lain. Ada keragaman bentuk dan aktor dalam perjanjian internasional. 1. Ada bentuk perjanjian. Perjanjian internasional dapat berupa charter, convention, treaty, agreement, pact, MOU, hingga non-tolerant rapport. Ada aktor non-negara diakui meski terbatas. Tindakan organ negara juga dapat mengikat secara internasional atau LA Grant tahun 1999, DRC v. Rwanda tahun 2002. Aktor melibatkan negara dan aktor non-negara dengan penekanan pada niat para pihak, bukan bentuk perjanjian. Atau Qatar v. Bahrain 1994, Agency Continental Shelf pada tahun 1978. Doktrin klasik dan doktrin revisi adalah doktrin lama hanya mengakui negara atau Serbian Loans 1927, namun ICJ kemudian membedakan kontrak bisnis dan perjanjian antar negara atau Anglo-Iranian Oil Case pada 1952. Kejelasan, keseragaman, dan universalitas dalam perjanjian internasional. 1. Tentang kejelasan dan keseragaman. Perjanjian internasional merupakan kompromi kepentingan negara sehingga kejelasan dan keragaman teks sulit dicapai. Ambiguitas juga terjadi dalam hukum kebiasaan internasional. Tidak adanya sistem peradilan hierarki menyebabkan keputusan berbeda-beda menciptakan ketidakseragaman hukum. Universalitas dan kedaulatan negara. Universalitas perjanjian lebih sulit dicapai dibanding hukum kebiasaan karena keikutsertaan dengan bersifat sukarela. Kristen Comstock menyebut adanya celah hukum terkait subjek perjanjian. Tindakan sepihak atau unilateral act dan perjanjian internasional. Tindakan sepihak unilateral act adalah tindakan hukum suatu negara tanpa persetujuan negara lain yang memiliki akibat hukum terhadap dirinya sendiri dan pihak ketiga. Tindakan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tindakan sepihak dalam kerangka hukum internasional seperti ratifikasi atau keberatan terhadap suatu perjanjian internasional. Yang kedua ada tindakan sepihak di luar hukum internasional, tetapi tetap memiliki dampak hukum bagi negara tersebut dan pihak ketiga jika diterima sepenuhnya oleh pihak lain. Tindakan ini bisa berfungsi seperti perjanjian internasional. 1. Batasan keberlakuan perjanjian internasional. Yang pertama adalah efek relatif perjanjian. Perjanjian internasional hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perbuatannya, dan prinsip ini dikenal sebagai the principle of the relative effect of the treaties. Yang kedua yaitu ada pengecualian atau norma ius cogens. Jika suatu perjanjian bertentangan dengan norma ius cogens, norma yang mengikat secara universal, perjanjian tersebut batal demi hukum. Dan ada pasal 53 Konvensi Wina
1969 menyatakan bahwa norma ius cogens tidak dapat dikesampingkan dan hanya dapat diubah oleh norma serupa yang lebih seru. Dan yang terakhir, kontroversi masih berlangsung terkait sumber superioritas ius cogens. Apakah berasal dari pasal 38 statuta ius cogens atau dari norma itu sendiri. Dan yang kedua ada batasan keberlakuan perjanjian internasional. Yang pertama ada prinsip res inter alias acta and pacta sunt servanda. Perjanjian tidak menciptakan kewajiban atau hak bagi negara yang bukan pihak dalam perjanjian atau disebut res inter alias acta nec nocet niprodes. Prinsip ini diadopsi dalam pasal 14 Konvensi Wina 1969 atau biasa disebut dengan A treaty does not create either obligation or risks for a foreign state without its consent. Terus yang kedua, pengecualian terhadap prinsip res inter alias acta. Kewajiban berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Jika ketentuan dalam perjanjian telah menjadi hukum kebiasaan internasional, negara non-pihak tetap terkait. Dan ada persetujuan pihak ketiga. Jika negara pihak dari negara ketiga setuju untuk menerapkan ketentuan tertentu dalam perjanjian, maka ketentuan tersebut dapat berlaku bagi negara ketiga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.